Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Konten ini bertujuan untuk menambah ilmu, bukan untuk menggurui kebingungan di padang mahsyar setelah hari kiamat, kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah hari kiamat, manusia akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar ada perhitungan amal dan perbuatan manusia di alam dunia. Maka, pada saat itu, orang-orang akan sibuk memikirkan keselamatan dari api neraka. Mereka pun meminta pertolongan kepada nabi yang diutus ke kaumnya. Ternyata, para nabi pun takut dan bingung. Mereka tak bisa memberi syafaat. Satu-satunya yang bisa dimintai pertolongan saat itu adalah Nabi Muhammad. Abu Hurairah menuturkan bahwa suatu hari, dirinya berdoa bersama Nabi Muhammad dan sejumlah sahabatnya. Sekonyong-konyong sebuah hasta, kaki, kambing disodorkan ke hadapannya. Nabi memang menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya seraya berkata, "Aku penghulu manusia di hari kiamat. Apakah kalian tahu apa sebabnya Allah mengumpulkan semua manusia sejak generasi pertama hingga generasi terakhir di satu tempat?" Dikisahkan dari Al-Quran, para sahabat tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan Rasul. Maka, beliau melanjutkan ceritanya. Lalu seorang memandang dan mendengar seruan mereka, dan matahari semakin mendekat ke arah mereka. Tak ayal, mereka pun kepanasan dan menanggung kesulitan yang tak sanggup diemban. Mereka berkata, "Tahukah kalian apa yang sedang kita alami? Tahukah kalian apa yang sedang kita hadapi? Tahukah kalian orang yang dapat meminta syafaat kepada Tuhan buat kita?" Sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lain, "Bapa kita, Adam." Para nabi bingung dimintai syafaat. Disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwa mereka lalu mendatangi Adam dan berkata, "Wahai Adam, bapa umat manusia, Allah menciptakanmu dengan tangannya, meniupkan rohnya ke dalam dirimu, memerintahkan para malaikat untuk bersujud, dan menempatkanmu di surga. Maukah engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Tahukah kamu apa yang kami alami dan menimpa kami saat ini?" Adam menjawab, "Sesungguhnya Tuhanku sangat marah pada hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Dia pernah melarangku mendekati pohon, namun kulanggar. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Nuh." Mereka pun mendatangi Nuh dan berkata, "Wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Allah menilaimu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Tahukah engkau apa yang menimpa kami saat ini? Maukah engkau memintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami?" Nuh menjawab, "Sesungguhnya, hari ini Tuhanku sangat marah. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Sesungguhnya aku punya doa yang telah kuserukan supaya Tuhan menghukum kaumku. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Ibrahim." Kemudian mereka pun mendatangi Ibrahim dan berkata, "Wahai Nabi Allah dan kekasihnya, mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini?" Ibrahim menjawab, "Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Aku pernah berdusta 3 kali. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Musa." Lalu mereka mendatangi Musa dan berkata, "Wahai Musa,
Allah melebihkanmu dengan risalah dan kalamnya dibandingkan manusia lain. Mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini? Musa berkata, Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti itu sebelum dan sesudahnya. Aku pernah membunuh jiwa yang sebenarnya dilarang. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Isa. Mereka lalu mendatangi Isa dan berkata, Wahai Isa, engkau adalah utusan Allah dan kalimatnya disampaikan kepada Maryam serta roh darinya. Engkau juga dapat berbicara saat masih dalam buayan. Mintakan syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Isa menjawab, Tuhanku sangat marah hari ini. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelum dan sesudahnya. Aku sibuk mengurusi diriku sendiri. Pergilah kepada selainku. Pergilah kepada Muhammad. Umat manusia mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun mendatangi Nabi Muhammad dan berkata, Wahai Nabi Allah, Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Mintakanlah syafaat kepada Tuhanmu untuk kami. Tahukah engkau apa yang kami alami saat ini? Maka Nabi Muhammad bertolak hingga sampai di bawah arsy. Beliau bersimpuh sujud kepada Allah. Kemudian Allah membuka pintu hatiku untuk memujinya yang belum pernah dilakukan kepada seorang pun sebelumku, kata Nabi. Maka Allah berkata, Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu. Mintalah, niscaya permintaanmu akan dikabulkan dan syafaatilah, niscaya syafaatmu akan diterima. Lalu aku mengangkat kepalaku seraya berucap, Umatku wahai Tuhanku, umatku wahai Tuhanku, umatku. Lalu dijawab oleh Allah, Wahai Muhammad, masukkanlah umatmu yang tidak dihisap melalui pintu surga sebelah kanan. Rasulullah mengakhiri sabdanya kepada para sahabat dengan mengatakan, Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, jarak antara kedua daun pintu surga itu seperti jarak antara kota Makkah dan kota Busra, sebuah kota di Syam di Suriah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.